Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkuliahan kita mulai tadi sudah di absensi. Yang kedua, kalau Anda lihat di kelas daring, ada ketentuan umum, ada ketentuan khusus. Ya, ketentuan umumnya ini sama dengan semester yang lalu ya. Nanti kalau dibuka ya, kalau kita sebagian pertemuan kita kan tidak pakai Zoom nanti ya. Nah, kalau yang tidak pakai Zoom, Anda bisa absen langsung dengan memberikan komentar atau menjawab pertanyaan yang saya berikan. Tapi kalau pakai Zoom, saya absen melalui halaman presensi yang tadi ya. Kemudian komentar, nah ini ya komentar saya bisa tutup, bisa saya buka. Nah, saya tinggal klik tombol, komentarnya terbuka. Saya klik tombol, komentarnya tertutup gitu. Itu nanti untuk mengontrol kapan Anda saya batasi, misalkan mau mengumpulkan tugas atau mau absen lewat komentar. Yang ketiga, dosen Anda baru bisa absen kalau saya udah upload bahan kuliah. Itu kalau yang absennya ini ya, absennya secara pakai komentar ya. Itu ini jadi ketentuan umum ini sudah dari semester lalu. Yang kedua, nah ini dia ketentuan khusus kita di mata kuliah ini. Ya, mata kuliah kita kan jaringan komputer. Nah, yang pertama, mata kuliah ini menggunakan kurikulum Cisco. Ya, lebih lengkapnya adalah NetAcad Cisco. NetAcad itu singkatan dari Network Academic Cisco ya. Ya, kurikulumnya dirancang atau didesain oleh Cisco, sebuah perusahaan brand jaringan yang paling besar di dunia. Jadi mereka menyiapkan kurikulum untuk perguruan tinggi ya maupun untuk anak-anak SMK ini sebenarnya untuk belajar jaringan pakai kurikulum mereka. Nah, itulah yang kita gunakan dan bersertifikat ya, namanya sertifikatnya NetAcad ya. Sertifikat NetAcad ya, Network Academic. Kalau Anda lolos ya, lulus Anda dapat sertifikat. Jadi yang pertama, setiap peserta wajib ini mengikuti ini wajib. Harus ikut ini gitu ya. Tugas-tugas dari sini nanti. Nah, dari sini kita nanti administrasi absensi aja. Tapi tugas-tugas kita dari sini ya. Ini ya. Dari sini. Nah, silakan login ke NetAcad Anda. Anda cek sendiri sudah ada nggak gitu. Kalau belum ada silakan melapor ke saya. Nah, ini udah ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah 8 orang yang sudah masuk ke mana? Ke ini ya, ke NetAcad ya. Anda sudah lihat ada kelas namanya jaringan komputer 1 pagi A. Oke, tadi pagi ini saya masukkan ini nama Anda kan. Karena Anda kan mahasiswa yang sebelumnya sudah ada di NetAcad ya. Jadi loginnya sama ya nanti di semua mata kuliah. Ya. Sebenarnya nanti ada banyak nanti ya, nggak hanya jaringan sama PTI nanti ya. Ada banyak materi-materi kuliah yang bisa kita pakai ini supaya Anda dapat sertifikat. Nah, sertifikat sekarang wajib ya. Harus Anda kumpulkan beberapa buah. Oke, jadi tadi, nah ini nomor 1 ya. Setiap peserta perkuliahan ini wajib menggunakan LMS. Nah, buat akun ya, atau dalam hal Anda adalah akunnya udah saya buatkan, udah masuk Anda pakai email Anda yang lama ya. Kalau ada masalah hubungi segera dosennya ya, supaya tidak berlama-lama ya. Jangan sempat Anda nanti ya udah ikut kuliah ini tapi Anda tidak berhak dapat sertifikat ya. Atau nggak bisa ujian akhir ya, karena kan dari NetAcad kita nanti UTS dengan UAS-nya pakai NetAcad. Nah, yang kedua pada LMS NetAcad terdapat beberapa exam. Nah, jadi nanti akan ada latihan-latihan ya, exam yang akan saya buka setiap minggu. Mahasiswa wajib melaksanakan exam tersebut tepat waktu. Nah, rata-rata nanti 1 minggu. Jadi 1 exam Anda boleh kerjakannya dalam jangka 1 minggu. Yang ketiga, nilai minimum pada semua exam yang ada di NetAcad itu nilai minimumnya 70. Baru Anda sah gitu ya untuk dicetakkan sertifikat. Dan sertifikat itu harus Anda minta ya. Karena kalau Anda nggak minta, nggak dicetak. Karena pengalaman kita dulu ya, dicetakkan 1 kelas, ya, yang minta cuma 5 orang, 10 orang. Gitu. Jadi kalau sekarang yang minta gitu. Ya.
Kemudian mahasiswa wajib mendownload dan menginstal paket tracer. Nah, ini. Jadi di mata kuliah Jarkom, Anda sudah wajib pakai paket tracer. Silakan Anda buka di NetAkad. Di sana ada link untuk mendownload paket tracer. Nah, saya nggak tahu ini paket tracer sekarang versi berapa ya. Nah, coba saya lihat ya. Kita lihat. Nah, ini kalau Anda sudah masuk ke, ya minta lagi deh. Cisco ini terlalu ketat ya ininya, security-nya. Ya, ini dia halaman perkuliahan kita ya di NetAkad ya. Namanya tadi jaringan komputer 1 pagi A. Tadi namanya. Nah, Anda bisa mencari apa namanya? Mencari sumber mata kuliah ya, sumbernya bahan-bahan yang bisa Anda download. Nah, dari resources. Ya, macam-macam ya ini ya. Kalau Anda di student resources ini ya. Nah, sini Anda bisa download ini dia paket tracer, manual tentang cara menggunakan paket tracer. Ya. Cara-cara menggunakannya. Tapi nanti juga kita bahas di praktik. Ya, itu. Jadi Anda wajib punya mendownload paket tracer. Ya, itu dulu perkenalan awal di mata kuliah kita ini. Hari ini kita akan bahas tentang network 2D. Nah, jadi yang hari ini kita bahas adalah ini. Yang mau kita bahas hari ini adalah ya nah sini ya. Jadi kalau Anda sedang membuka NetAkad, nah ini Anda bisa buka ini modul 1. Modul 1 yang materinya adalah network 2D. Ini ya. Ini kan modul 1 sampai 3 ini diklik aja. Nanti akan ada modul 1-nya ini. Kalau Anda sering-sering mengakses NetAkad itu akan tercatat gitu. Di Anda ya, tercatat. Saya bisa tahu nih, oh ini dia sering buka NetAkad, yang si ini jarang gitu. Saya tahu. Ya, ini materi kita nih hari ini ya tentang apa? Judulnya networking today ya. Artinya jaringan komputer di masa kini. Inilah nanti yang akan kita bahas, tapi saya nanti akan pakai PowerPoint ya. Anda bisa buka ini dan PowerPoint-nya juga yang dari sini juga ya, udah saya uploadkan di portal. Ya, di portal. Oke, sebelum saya mulai ini ada pertanyaan dulu. Sudah 18 orang. Yang baru datang absennya nanti ya. Ya, sebelum kita mulai ada pertanyaan. Tidak ada ya. Oke, saya mulai ya. Saya tadi mau buka PowerPoint. Ya, ini dia. Oke, jadi pada hari ini pembahasan kita tentang jaringan komputer. Saya menggunakan modul dari Cisco, judulnya Networking Today. Artinya jaringan komputer pada masa kini. Nah, apa yang mau kita bahas pada hari ini adalah, nah, ada 1, 2, 3, 4, ada 9 tujuan. Yang pertama nanti kita akan mendiskusikan tentang bagaimana ya explain how networks ya affect our daily lives. Bagaimana jaringan itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kita mau bahas ya. Jadi kenapa ini bahasa Inggrisnya saya pertahankan? Karena nanti exam Anda bahasa Inggris. Ya. Jadi kita menggunakan modul yang berbahasa Inggris ya. Karena nanti latihan-latihan Anda di NetAkad itu bahasa Inggris semua ya. Jadi ada pilihan sebenarnya bahasa Arab, tapi saya pikir-pikir lebih baik bahasa Inggris ya. Timbang bahasa Arab kan banyak yang nggak tahu ya. Saya mau pakai bahasa Jepang, sayanya nggak tahu bahasa Jepang.
Ya udah, bahasa Inggris aja lah yang kita pilih. Oke, yang nomor 1 itu. Nomor 2, explain how host and network devices are used. Jadi nanti di jaringan ada host, ada jaringan. Nah, gimana itu penggunaannya? Untuk apa? Nanti kita bahas. Kemudian kita akan membahas explain ya. Explain ini menjelaskan ya, menjelaskan network representation. Bagaimana jaringan itu kalau mau digambar. Cara menggambarnya bagaimana ya? How they are used in network topologies ya. Bagaimana nanti kita menggambarkan topologi jaringan. Nah, jadi di jaringan itu arsitektur itu istilahnya lebih sering disebut topologis. Yang keempat kita akan bandingkan beberapa jenis jaringan ya. Ada LAN, ada MAN, ada WAN dan nanti. Jadi apa perbedaannya gitu. Kita bahas. Kemudian nah ini 2 teknologi jaringan yang paling populer adalah LAN dengan WAN. Kita akan bahas hari ini. Saya ambil pena dulu ya. Kita akan bahas LAN dengan WAN ya, bagaimana terhubung ke internet. Kemudian ada 4 faktor nanti ya, 4 basic requirement yang menyatakan karakteristik dari jaringan komputer yang bagus itu ya. Yang jaringan komputer yang terpercaya itu yang bagaimana? Nah, jadi ada 4 faktor. Kemudian kita akan bahas bagaimana jaringan itu mempengaruhi gaya hidup kita yang disebut dengan bring your own device. Ini kan handphone maksudnya. Nah, jadi handphone itu ada karena teknologi jaringan nanti. Kemudian online collaboration, kita bisa bekerja sama secara online. Kayak sekarang ini ya kita bisa belajar secara online, bisa kalau kolaborasi itu bisa diskusi secara online rame-rame, bisa bekerja ya, work kayak mengetikkan dokumen Word kita bisa rame-rame, itu namanya kolaborasi ya, bersama-sama ya, tapi secara online. Itulah, itu kenapa bisa, karena teknologi jaringan yang dibahas di mata kuliah kita ini. Jadi mata kuliah kita ini sangat banyak manfaatnya ke bidang-bidang lain ya, termasuk cloud ya, cloud computing. Nah, cloud computing itu sebenarnya kan jaringan, karena cloud itu sendiri arti dasarnya itu adalah jaringan. Cloud itu awan, sementara jaringan itu sering digambarkan seperti awan. Jadi disebutlah cloud computing ya. Kemudian kita akan bahas tentang sekilas masalah security. Nanti ada bab sendiri membahas masalah security. Kemudian tentang kalau kita mau cari kerja nanti, kalau kerja di bidang jaringan itu peluangnya sebesar apa sih? Menarik nggak ini salary-nya ya? Menarik nggak pekerjaannya? Sulitnya sesulit apa sih? Nah, ini namanya nanti kita bahas sedikit tentang profesional IT. Oke, itulah pembahasan kita pada hari ini. Nah, dengan itu, ini bagus ya materi Cisco-nya. Jadi hari ini kita membahas. Jadi di mata kuliah ini dari Cisco ada 17 modul. Nah, kita kan kalau kuliah cuma 14 kali ya. Yang 2-nya kan untuk UTS sama UAS. Jadi nanti kita satukan lah gitu. Ada beberapa modul yang sebenarnya mirip nanti ya. Bisa tapi kita harus tetap bahas semua. Nah, kemudian di NENAKAD ada 17 modul, ada 24 lembaran praktek ya. Ada 31 latihan-latihan paket tracer. Ada 36 video yang bisa Anda tonton ya. Dan seterusnya gitu. Jadi di NENAKAD Anda sekarang ini banyak ya bahan-bahan, silakan Anda pelajari dari sana. Di learning LMS-nya. Nah, ini dia yang 17 modul tadi ya. Jadi modul pertama tentang network today, networking today ya, yang hari ini kita bahas ya. Nanti modul kedua basic suite, modul ketiga ini, modul keempat. Nah, ini. Jadi urutan-urutan di modulnya sudah ada gitu ya. Itu namanya silabus. Nah, oke. Itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, materi yang pertama adalah networks affect our lives. Jaringan mempengaruhi hidup kita. Jadi, di zaman sekarang kita nggak bisa lepas dari jaringan. Istilah yang sudah dikenal oleh orang kebanyakan itu internet. Jadi internet itu salah satu contoh jaringan. Nah, jadi kenapa jaringan menjadi begitu dibutuhkan? Karena memang manusia itu butuh komunikasi.
Jadi manusia itu butuh komunikasi. Ini slide saya kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak, jelas. Kelihatan. Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ada pesan apa tadi gitu? Saya pikir ini kadang-kadang Zoom ini. Ya. Jadi komunikasi ya, ya kenapa komunikasi itu ya? Karena komunikasi itu memang sifat manusia ya, dia butuh komunikasi. Nah, saat ini komunikasi paling banyak lewat network. Network ini jaringan lewat network. Nggak bisa kita, apalagi sekarang di masa pandemi yang sudah 2 tahun ini ya. Coba kalau nggak ada jaringan, wah gimana? Nggak ada orang sekolah, nggak ada kuliah ya. Udah nggak boleh ini, nggak boleh ketemu kan? Nah, tapi dengan jaringan kita jadi bisa melakukan proses belajar mengajar. Salah satu contoh aja itu bagaimana begitu besarnya pengaruh jaringan di dalam kehidupan manusia saat ini. Nah, ini di NetAkad ada video ini ya, bisa jalan ya di NetAkad ya. Anda jalankan aja nanti. Ini tentang ini ya, masalah network akademik ya. Nah, jadi di sana itu dijelaskan bahwa kita bisa belajar jaringan menggunakan modul yang ada di network akademik, disingkat dengan NetAkad ya, yang dibuat oleh para tim dari Cisco ya, Cisco. Nah, oke. Nah, jaringan membuat kita kayak tidak ada jarak, no boundaries ya, kayak nggak ada batas gitu. Orang lagi di puncak gunung, Bun, ini kan dia lagi di puncak gunung, bisa dia ngobrol sama keluarganya. Padahal keluarganya di mana gitu, di sini kalian tahu di mana gitu, bisa gitu dengan berkomunikasi lewat jaringan ya. Kalau ini pasti dia pakai handphone ya, smartphone ya, membuat dunia ini seolah-olah sudah nggak ada lagi batasannya. Ya, sudah nggak ada lagi kan batasannya. Kita bisa diskusi dengan orang di Amerika, di Belanda, gitu. Kita bisa kerja ya. Ini orang di masa pandemi kan banyak ya programmer kerja jadi programmer, tapi perusahaannya di Singapura. Ya, kita cukup memperkenalkan diri aja. Saya bisa pakai PHP loh. Nah, kalau saya kerja di sini bisa nggak? Wah, jadi udah tanpa batas sekarang, nggak perlu kita harus ketemu secara fisik. Ya. Sehingga muncullah komunitas yang namanya komunitas global sekarang. Sudah nggak ada batas lagi ya, antara orang yang termasuk di daerah ya, orang daerah, orang Jakarta, orang pusat, orang ini gitu. Sekarang udah informasi yang bisa diakses itu sama. Ya, sama. Sehingga kalau dulu kan kalau jadi orang Jakarta bangga banget. Wah, kenapa? Karena di Jakarta itu ininya apanya sumber bacaannya banyak daripada di daerah, kan ada majalah dulu, ada koran-korannya banyak lengkap ya. Nah, tapi kalau sekarang udah enggak lagi, karena orang di yang dia tinggal dimanapun dia bisa berkomunikasi dan mengakses informasi yang ada dimanapun lewat apa, lewat jaringan. Sehingga manusia saat ini ya kayak jaringan. Apa itu jaringan? Itu yang mau kita bahas pada mata kuliah ini. Nah, jaringan itu ada beberapa komponen. Untuk membangun jaringan ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Komponen yang pertama adalah seperti ini. Jadi jaringan itu di jaringan ada komputer. Salah satu komputer ada namanya client, di komputer lain ada namanya server. Nah, jaringan yang seperti ini disebut arsitekturnya client server. Apa artinya server? Server itu serve, yang melayani. Dalam hal ini maksudnya yang melayani adalah yang bisa memberikan sesuatu. Nah, sesuatu itu disebut resource, yang bisa memberikan sumber daya ke client. Jadi dia memberikan. Si client itu ngapain? Si client itu minta. Minta dia. Server saya minta ini. Oh iya, saya punya itu. Ini saya kasih. Nah, makanya dia disebut server, pelayan. Ya, tapi di dalam strata ya, dalam ini jaringan server itu termasuk perangkat yang dihargai ya, dihormati ya, karena dia yang memberikan data, memberikan akses, yang memberikan aplikasi kita. Server Facebook berarti dia memberikan kita fitur-fitur Facebook ke kita. Sehingga arsitektur seperti ini disebutlah dengan client server. Client server. Ada yang butuh data, ada yang memberi data.
Ada yang butuh, ada yang memberi. Nah, yang butuh itu client, yang beri itu server. Maka arsitektur seperti ini disebut arsitektur client server. Nah, contoh arsitektur client server adalah email. Jadi kalau kita pakai email, email itu client server. Jadi kalau kita mengirim email, kita kliennya. Kita ngirim ke email teman kita gitu, ke Gmail itu lewat server nanti. Nah, server yang akan mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain sampai nantinya mencapai alamat email teman kita itu. Kemudian web ya, web juga itu bekerja berdasarkan client server. Ya kayak ini ya, kita buka pakai browser itu client. Yang kita akses adalah server PHP yang ada di sebuah server. Nah, itu namanya web server. Ciri khas web server adalah dibuka pakai browser ya, kayak Chrome atau Microsoft Edge sekarang. Oke, kemudian ada file server. Nah, ini file server yang tempat kita mendownload file. Jadi kita ada file, kita buka ya pakai FTP atau pakai sekarang ada FTPS ya. Kita download, kita bisa mendownload file-file yang ada di server itu namanya file server. Nah, itulah contoh dari aplikasi client server yang sudah sering kita gunakan. Oke. Next ya. Oke. Ya, di satu sisi ada jaringan yang nggak client server. Kalau nggak client server namanya apa? Namanya peer-to-peer. Jadi ada jaringan komputernya nggak client server. Nggak client server. Peer-to-peer itu apa bedanya? Kalau peer-to-peer, sebuah komputer bisa jadi client, bisa jadi server. Nah, tapi kalau yang tadi, nah yang ini komputer ini hanya bisa jadi client aja, dia nggak bisa jadi server. Atau server ini hanya bisa jadi server aja, dia nggak bisa jadi client. Jadi fungsi dia kalau server dia hanya memberi saja. Kalau client fungsinya hanya menerima saja. Nah, beda dengan teknologi peer-to-peer, komputer yang manapun bisa jadi client sekaligus dia bisa jadi server. Nah, itu namanya teknologinya peer-to-peer. Peer-to-peer. Ya, tentu nanti ada kelebihan dan kelemahan antara client server dengan peer-to-peer ini ya. Tapi seperti itulah, ada tipe di mana jaringan itu nggak ada servernya. Jadi kalau Anda di kantor-kantor atau termasuk di rumah Anda mau bangun jaringan itu ada, nggak mesti pakai server. Kan kadang-kadang karena kita baru belajar jaringan kan kita pikir kalau membangun jaringan itu harus ada server. Enggak. Boleh nggak ada server. Nama jaringannya adalah peer-to-peer. Nah, ini dia kelebihan dan kelemahannya ini. Ya, apa kelebihannya? Mudah dikonfigurasi. Ya, tidak begitu kompleks. Harganya murah. Ya, itulah kelebihan ini peer-to-peer ya. Hanya dengan pakai Windows, pakai Linux, udah jadi itu enggak. Nggak perlu nyeting-nyeting. Yang paling sharing-sharingnya aja ya. Cara men-share-nya aja yang harus dipelajari. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ya ini tidak tersentral. Ya. Kalau tidak tersentral biasanya tidak aman, tidak secure. Yang kedua, untuk dikembangkan ke jaringan yang lebih luas tidak memungkinkan ya karena teknologinya seperti itu tadi ya. Ya paling terbatas yang bisa mengakses kalau sistem ini ya 100 komputer misalkan. Jadi dia not scalable ini jumlah untuk dikembangkan lebih jauh itu lebih sulit ya. Kemudian tentu performanya lebih jelek ya. Untuk peer-to-peer ya. Jadi kalau mau bangun jaringan pertama yang paling mudah ya peer-to-peer. Yang pakai Windows 10, dua komputer dihubungkan pakai kabel itu sudah jadi jaringan peer-to-peer. Nah, di jaringan ada yang namanya end device. End device itu apa? Nah, ini bahasa Inggrisnya ini ya. The end device is where a message originates from or where it's received. Yeah. Jadi end device itu kalau bahasa sederhananya adalah perangkat jaringan yang langsung dipegang atau diakses oleh orang, oleh user ya, oleh end user. Nah, jadi nanti ada end device ini. Kalau manusia namanya end user. Nah, seperti ini. Ini kan end ya, sudah nggak ada lagi di dia, makanya dia disebut end. Dia paling ujung. Ini yang paling ujung ya. Tapi kalau ini bukan end, karena setelah dia kan ini ada cabang yang lain. Jadi yang end device itu ini ya, bukan orangnya ya, kan ini device.
Ini ya alat yang dipakai orang ini. Ini end device. Ini juga end device. Ini end device yang setelah dia nggak ada lagi. Gitu. Nah ini semua nggak end device. Karena setelah dia ada lagi. Setelah ini kan ada ini. Setelah ini ada ini. Ini namanya nanti ada lagi istilahnya. Nah, kalau di sini mana end device ini? Ini end device, end device, end device, end device, end device. Tapi yang ini enggak. Ini enggak. Ini, nah, gitu. Itulah namanya end device. Nah, end device itu bisa server, bisa client. Jadi client dengan server itu sama-sama end device. Sama-sama di ujung letaknya ya, di ujung yang setelah itu nggak ada lagi yang nyambung dari dia gitu. Nah, gitu. Dia nyambung ke satu alat jaringan, setelah itu nggak ada lagi sambungan. Nah, itu namanya end device. Jadi telepon ini, telepon bisa jadi end device. Komputer desktop, komputer biasa bisa jadi end device, komputer server bisa menjadi end device. Nah, kalau yang ujung-ujung ini tadi namanya end device, terus yang tengah-tengah ini namanya apa? Nah, namanya adalah intermediary network device. Nah, jadi dia bukan langsung digunakan oleh manusia, tapi dia berada di tengah-tengah. Contohnya kayak wireless router, ya LAN, router, multi-layer switch, ya firewall. Nah, itu semua bukan end device. Tapi nanti berada di tengah-tengah, makanya disebut intermediate network devices. Oke. Nah, tadi udah ada 3 ini ya. Pertama tadi apa? Pertama end device. Kedua, intermediary network device. Ketiga, network media. Di jaringan ada perangkat yang disebut network media. Network media itu apa? Yang menghubungkan dari satu komponen ke komponen lain. Yang menghubungkan misalkan dari intermediate network device ke mana ini, ke end device. Nah, ini garis-garis ini. Nah, ini garis-garis ini nanti di dalam prakteknya diwakili oleh yang namanya media apa? Network media. Network media itu contohnya apa? Contohnya kabel ya. Kabel yang dari tembaga atau kalau ini fiber optik. Nah, fiber optik itu juga termasuk media. Jadi media itu tempat data lewat, namanya network media ya. Kemudian wireless, ya wireless itu juga termasuk network media. Ya, kalau secara gambar ini ya. Nah, ini kabel ini tembaga ya. Jadi ini kabel tembaga. Ini contohnya. Ini network media ya. Ini kalau fiber optik. Ya, kalau sekarang orang banyak menghubungkan dari satu device ke device lain pakai fiber optik. Nah, ini namanya apa namanya? Ini namanya network media. Kemudian nanti ada wireless. Ada wireless. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya menggambarkan jaringannya? Network representation. Jaringan itu gimana? Kalau kita mau belajar cara kerja jaringan harus kita gambar. Nah, ini ada lambang-lambangnya, ini simbol-simbolnya. Jadi nanti di jaringan itu ada network interface card, ada physical port, ada interface dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mau menggambarkan jaringan, nah pakai begini nanti. Kalau komputer biasa, kalau laptop, kalau printer, kalau IP phone ya, telepon tapi berbasis IP. Ini kalau tablet ya. Ini kalau untuk presentasi pakai layar gede ya. Nah, jadi ini simbol-simbolnya namanya. Yang namanya network representation. Nah, kalau kabel-kabel yang tadi yang disebut network media itu simbolnya ini. Ini kalau simbol wireless, ini simbol LAN ya, kabel tembaga, ini simbol fiber optik. Jadi ada 3 saja ya, cukup 3 saja perangkat jaringan. Kabel, maksudnya kabel itu dari tembaga ya. Fiber optik, nah fiber optik itu nggak dari tembaga, tapi dari kaca. Ya, tapi fungsinya sama untuk mengalirkan mengalirkan listrik yang berisi informasi. Aliran listrik, tapi isinya informasi, bukan daya ya. Kalau di rumah kita PLN itu isinya daya. Dan kalau ini kayak wireless, LAN atau FO ya, itu fiber optik itu nanti dia melewatkan informasi. Oke,
Ya, lanjut. Nah, ini contohnya. Kalau orang gambar lengkap seperti ini gambar jaringan. Wah, keren nih gambarnya. Nah, termasuk kalau jaringan itu terhubung ke internet. Nah, ini jaringan. Ya, gitu. Jadi itu tadi makanya perlu dibahas simbol-simbolnya ya kalau kita mau gambar. Nah, kalau di Cisco kita menggambar ini pakai paket tracer. Nah, jenis jaringan. Jaringan ada yang small, ada yang SOHO, ada yang medium, ada yang worldwide. Small home itu apa? Di rumah kita. Nah, sekarang ini kan ada lagi di rumah ya. Nah, Anda bisa terhubung kalau di komputer di rumah Anda ada 2 komputer, Anda hubungkan. Atau kalau di rumah Anda ada internet, Anda bisa hubungkan ke router yang tersambung ke internet. Itu namanya small home network ya, jaringan rumahan. Nah, itulah. Nah, yang kedua, jaringan di kantor. Kalau Anda udah kerja, nanti punya kantor, nah itu namanya home office ya. Small office. Nah, small office. Kayak begini. Kantor, nanti ada komputer, nah small jaringan yang ini ada di perusahaan-perusahaan ya. Ada small ini ya. Ada small home. Nah, small home itu lebih besar lagi tuh ya, dikit ya dari small office home. Small office ini tadi disingkat SOHO ya, small office, home office. Oke. Kemudian ada jaringan medium, jaringan yang jumlahnya ada ratusan sampai ribuan komputer. Sebuah kantor juga ini, sebuah perusahaan. Nah, ada jaringan yang seluruh dunia terhubung. Seluruh komputer-komputer yang ada di dunia terhubung ke dia. Itu namanya worldwide network. Contohnya ya ini. Contohnya ini apa nih? Internet contohnya. Kalau ini LAN, ini juga nanti sebagian LAN, kombinasikan. Nah ini ada LAN, ada WAN. Jadi di jaringan yang terkenal itu tipenya adalah LAN dengan WAN. Nah kenapa yang 2 ini terkenal? Karena teknologi jaringan rata-rata pakai alat yang 2 ini. Kalau nggak pakai alat LAN, dia pakai alat WAN. Nah LAN itu jangkauannya lebih pendek ya, lebih dekat gitu untuk menjangkau komputer-komputer yang jaraknya dekat pakai LAN. Kalau WAN bisa digunakan untuk menjangkau komputer-komputer yang jaraknya jauh. Ya, yang jaraknya jauh. Itulah bedanya LAN dengan WAN ya. Samping nanti ada perangkatnya juga ya. Kalau WAN itu perangkat utamanya router. Kalau LAN perangkat utamanya switch. Nah, gitu nanti. Jadi ada berbagai cara nanti untuk melihat perbedaan kedua teknologi ini. Ya, ini juga dibahas beberapa kali ya. Bedanya LAN dengan WAN. Nah, sekarang internet. Internet itu apa sih? Nah, ini kan yang paling terkenal itu kan kalau jaringan kan cerita kita internet. Internet itu apa sih? Ya. Internet itu ya biasa digambarkan seperti ini. Nah, jadi ini rumah kita terhubung ke internet, ini rumah kita, ini kantor terhubung ke internet, ini bank terhubung ke internet, ini kantor lain terhubung ke internet. Ya, di komunitas mana gitu terhubung ke internet. Di pemerintahan terhubung ke internet. Jadi internet itu ini yang berada di sini. Secara teknis internet itu di dalamnya ada beberapa router yang saling terhubung seperti ini. Itulah internet. Dan teknologinya adalah teknologi WAN, bisa dari jarak jauh. Oke. Nah, ciri khas internet, ya, ciri khas internet adalah dibandingkan dengan teknologi yang lain, internet itu tidak punya pusat. Jadi internet itu nggak ada pusat. Kalau PLN itu ada pusat. Kalau dari pusat PLN mati, maka mati semua. Berarti PLN ada pusatnya. Kayak PAM juga air. Air itu juga ada pusatnya. Pusat sumber airnya ya. Jadi kalau pusatnya itu airnya habis ya habis kita, nggak dapat air kita. Tapi kalau internet nggak pakai pusat ya. Cara kerjanya tidak pakai pusat. Jadi kalau misalkan
di satu titik mati, titik yang lain ya, semestinya bisa diatur supaya tidak ikut-ikutan lepas. Nah, itulah kelebihan internet. Karena dia tidak punya kontrol terpusatnya, nggak ada. Nah, tetapi walaupun begitu, ada beberapa grup atau komunitas yang diberi kepercayaan untuk menjaga internet. Nah, ini dia ya. IETF, ya, ICANN, IAB. Nah, ini dia diberi kepercayaannya. The following groups were developed to have maintenance structure on the internet. Nah, jadi untuk menjaga ya apa supaya internet itu bisa tetap bekerja gitu. Jadi ada yang memaintainnya, tapi bukan pusatnya tadi. Di intinya internet itu tidak punya pusat. Nah, ini. Kalau pernah Anda mendengar intranet, ada extranet. Apa bedanya dengan internet ya? Kalau intranet itu internet tapi cuma sebatas satu gedung aja dalam satu kampus. Namanya intranet. Jadi kalau Anda dari kampus, Anda mau akses server usaha, itu namanya intranet. Kenapa? Karena belum keluar deh. Belum keluar ya. Ciri khas extranet atau internet ya. Nah, ciri khasnya kalau kita mau nyambung biasanya ada izinnya. Kita minta izin. Saya mau nyambung ke internet lewat Telkomsel. Nah, gitu. Nah, jadi kita minta izin ke Telkomselnya. Saya mau main internet lewat Republika. Nah, jadi ada di tengah-tengahnya. Itulah nanti ininya ya. Bedanya dengan intranet dan extranet. Kalau intranet dan extranet bisa jadi kita nggak ada bayar-bayar karena kita nggak butuh terhubung ke jaringan luar. Kalau jaringannya hanya ada di dalam kawasan kita aja nggak ada yang perlu dibayar. Nggak ada yang perlu disewa ya, kayak perlu disewa istilahnya. Ya. Oke, nah gimana internet tersambung? Pakai apa kita nyambung ke internet? Nah, ada macam-macam kan. Ada yang pakai DSL ya, zaman telepon kita masih seperti yang dulu. Anda mengalami nggak ya Anda telepon itu pakai kabel di rumah gitu? Orang berebut masang telepon di rumah karena nomornya antik ya. Jadi kalau dulu punya telepon di rumah itu dipercayai lebih apa? Ya, apa tadi kalau internet yang di rumah, kalau internet yang di rumah itu pakai apa tadi sambungan telepon, namanya DSL. Nah, ini zaman dulu, tapi zaman sekarang udah nggak ada lagi. Orang kalau mau main internet lewat wireless, lewat handphone misalkan, handphone itu wireless one. Jadi kita nyambung pakai wireless, nggak pakai kabel. Ada juga pakai mobile services. Nah, kemudian nanti, ada perusahaan-perusahaan yang dia untuk telepon pakai IP phone. Jadi untuk telepon itu dia pakai IP phone, nggak pakai apa namanya, nggak pakai handphone atau pakai apa, tapi pakai telepon kayak biasa di rumah, tapi di telepon itu ada IP-nya. Itu nanti berarti dalamnya kan berbeda dengan telepon yang kebanyakan. Oke, yang ketiga business class interconnection. Nah, sekarang semua hal yang berbau ya, transaksi sekarang ini saling terhubung ya, interconnection. Saling terhubung sekarang. Sehingga tidak ada orang lain yang ingin terpencil sendirian. Tidak ada ya. Di internet ini maksudnya. Nah, ini tadi ya. Jadi kalau kita dari rumah, kita bisa nyambung ke internet lewat kabel, lewat DSL, lewat seluler, lewat satelit, lewat telepon tadi, telepon. Kalau kita di rumah ya, kalau di rumah biasanya. Nah, kalau kita lagi di kantor, nah biasanya kantor kita nyewa internet ya. Nah, kita terhubung lewat LAN di kantor atau di kampus. Ya, jadi jaringan itu sampai sekarang itu terus, teknologi itu terus menyatu ke satu titik ya. Ya kayak sekarang ini kan sudah menyatu ke satu titik ya, bahwa handphone lewat internet, televisi lewat internet. Jadi hampir semua kegiatan itu lewat internet. Akhirnya terstandarisasi walaupun de facto ya.
Ya, bukan de facto, de jure. Ya, de facto ya, walaupun secara de facto pemasangan apa tadi, bahwa internet itu adalah yang paling menyatu semua ke sana. Kemudian medianya juga di internet nggak hanya ada data, suara juga bisa kita tukar, video apalagi banyak. Dan sekarang kita malah kebanyakan berkomunikasi kalau di sosmed itu kan lewat video ya, karena menarik. Itu kan gambar. Oke, nah ini ada di paket tracer nanti ya. Nah sekarang ini jaringan yang reliable. Jaringan itu disebut bagus kenapa? Nah ini ada 4 penilaian. Pertama, fault tolerance. Maksudnya kalau salah satu bagian di jaringan itu rusak, damage ya, apakah bagian lain terpengaruh? Nah semestinya enggak. Nah, itu namanya fault tolerance. Fault tolerance. Scalability. Scalability itu maksudnya jaringannya mudah dikembangkan, ya, mudah ditambah-tambah. Oh, saya mau nambah 3 komputer lagi di sini. Nah, itu maksudnya tidak jadi penghalang ya. Namanya sekalian diperluas. Kemudian quality of service. Jadi jaringan itu ada quality of service ya, yang menjadi KPI, yang menjadi menjadi kriteria bahwa jaringannya kalau begini berarti ini, kalau begini berarti ini. Namanya quality of service. Kemudian security. Ya, karena orang bisa nyambung dari manapun ke server kita, nah itu harus ada keamanan. Jangan karena orang bisa nyambung bebas, servernya pun bebas. Itu namanya security, jaga keamanan. Nah ini contohnya fault tolerant di internet. Jadi internet itu memang sudah fault tolerant. Jadi artinya kalau misalkan di jaringan router ini rusak dengan arsitektur jaringan, maka jaringan nanti dia nggak ke sini karena dia udah beritahu di sini rusak gitu, maka dia akan ke sini. Oke, itulah fault tolerannya. Kemudian ada scalability ya. Jadi kalau sebelumnya 2, bisa nggak ditambah 1 jadi 3? Nah kalau bisa berarti scalability-nya tinggi. Jadi tidak dibatasi oleh arsitektur itu, jangan terlalu membatasi jumlah terminal yang mau kita bangun di dalam jaringan. Itulah namanya. Makanya disebutnya scalability. Kayak internet itu scalability-nya tinggi sekali. Mau sekian miliar juga ada komputer yang nyambung ke internet, nggak buat server internet itu down. Kenapa? Nah, karena ini cara kerja jaringan yang segini tadi ya. Jadi kalau ada di sini dia akan belokkan ke tempat lain. Jadi ada sistem cerdas pada jaringan. Oke, nah sekarang jaringan sekarang trennya kemana? Nah ini ya trennya, handphone, ada notebook ya segala macam. Jadi ada istilahnya bring your own device. Maksudnya bawa aja tuh komputer device itu maksudnya alat komunikasi kamu, bisa dibawa kemana-mana gitu istilahnya. Anywhere, anytime bisa dibawa. Namanya bring your own devices. Kemudian online collaboration tadi ya, bisa ngetik rame-rame di Google Docs, find communication, video komunikasi di video dengan cloud computing. Jadi bring your own device. Nah, di sini maksudnya adalah kalau alatnya ada laptop, bisa notebook, bisa tablet, bisa smartphone, bisa e-reader. Nah, karena dengan adanya ini makanya jadi lebih mudah untuk kita membawa alat kita kemana. Iya, kita bisa kolaborasi pakai macam-macam, termasuk Webex ya yang punya Microsoft. Oke, ya nanti itu ada. Nah ini cloud computing. Nah cloud computing itu apa? Jadi cloud computing itu ya, memanfaatkan server yang ada di internet, tapi didesain khusus gitu, sehingga disebut namanya cloud. Ya sebenarnya cloud itu artinya network. Network sama cloud kalau pakai simbolnya sama-sama gambar awan. Nah, tapi yang cloud ini memanage sumber dayanya itu dia lebih perhatian. Khusus ini mau dibuat cloud ini, cloud apa? Cloudnya apa? Isinya data atau aplikasi.
atau bisa mewakili infrastruktur ya. Kita bisa misalkan saya butuh prosesor paralelnya 10 gitu. Nah, kita bisa mengakses server orang sekarang dari luar gitu. Bukan dari luar ya, dari komputer kita bisa kita akses. Padahal servernya letaknya di mana? Nah, itu juga cloud yang di bidang infrastruktur. Oke, nah cloud dari segi aksesnya ya bisa public, berarti semua orang bisa buka. Ada private, hanya orang tertentu. Ada hybrid, sebagian boleh dibuka semua orang, sebagian hanya boleh dibuka oleh orang tertentu. Dan ini cuma variasi-variasinya aja. Nah, kemana tren teknologi? Nah, smart home teknologi is growing trend, allows teknologi. Jadi katanya ke depan nanti ada teknologi smart yang ada di rumah kita, di mana apa yang ada di rumah kita itu nanti bisa bersifat smart. Smart mungkin kita bisa matikan lampu dari kantor ya. Kita bisa ngecek kulkas kita telurnya ada berapa. Nah, itu namanya smart ya, smart home. Nanti dibantulah dia dengan teknologi IoT ya, IoT dan sebagainya. Memang teknologi yang sedang ini tuh yang akan ada, yang hadir di rumah kita. Kemudian masalah colokan listrik ya. Nah, colokan listrik itu sering jadi masalah ya. Kita punya handphone tapi sehari bisa 3 kali kita charge ya. Nah, itu gimana caranya alat-alat supaya mencasnya itu masalah perkabelannya nggak begitu rumit. Nah, ada satu teknologi namanya power line networking. Power line networking. Kalau power line networking ini maksudnya jaringan tapi lewat kabel listrik. Itu teknologi ke depan tadi. Oke, ini DSL, ini zaman dulu Speedy namanya. Jadi Speedy itu DSL. Karena internetnya lewat kabel telepon. Kalau sekarang Speedy udah pakai IndiHome. IndiHome itu semuanya lewat fiber optik. Nggak ada yang pakai kabel-kabel telepon lagi, kan sudah mulai hilang dari Telkom. Itu namanya DSL nama kabelnya. Nah, keamanan ya. Kenapa di jaringan itu perlu dibahas keamanan ya? Ya, karena orang jadi bisa mengakses sumber daya dari jauh. Kita bisa mengakses komputer di Amerika. Wah, kalau begitu harus aman ini. Kenapa? Karena komputer kita pun bisa diakses orang dari jauh. Maka perlu teknologi security, keamanan yang menjaga supaya orang yang tidak berhak tidak bisa menjangkau milik kita. Ya, ownernya ya, ownernya. Itu namanya security. Di jaringan itu masalah security harus dibahas lebih mendalam. Kenapa? Karena gara-gara jaringanlah, makanya peluang security menjadi terbuka lebar. Nah, gitu ya. Oke, jadi inilah teknologi security ya. Ada yang berkaitan dengan masalah virus, masalah spyware ya, adware, masalah zero day attacks, threat actor attack, masalah serangan-serangan ke server. Nanti ada satu pertemuan kita membahas tentang masalah security. Nah, secara internal ada yang loss atau stolen, pencurian barang. Nah, ini masalah-masalah konvensional lain. Gimana supaya servernya nggak dicuri, kejadian malicious employees, pekerja yang ketipu. Atau karena kan ada saja pegawai-pegawai yang berniat jahat gitu, melakukan penipuan. Nah, itu gimana cara mencegahnya, itu nanti lain lagi. Oh, inilah security, teknologi security yang terus ini ya. Yang paling berkembang itu ya masalah antivirus, sampai sekarang kan masih butuh kita ya. Firewall itu kan untuk memonitor orang yang keluar masuk dari jaringan kita. Itu harus ada yang memonitor. Yang memonitor itu namanya firewall. Nah, sehingga di firewall itu desain itu ininya ya, access control list-nya itu macam-macam nanti yang bisa diset ya. Bisa diset intrusion prevention sistemnya gimana. Ya, kita bisa kasih akses virtual private network. Nah, sehingga kita bisa akses komputer kita yang pakai IP private di kantor juga bisa kita akses. Nah, sekarang profesi IT. Nah, profesi IT ini sangat disiapkan di kurikulum Cisco ya. Nah, makanya kalau kita sering ikut-ikut kurikulum Cisco, nah, memang kurikulumnya dibuat supaya cocok dengan dunia industri. Di dunia ini ada banyak sertifikat yang dikeluarkan Cisco yang sangat dipercaya ya. Nggak perlu kuliah tinggi-tinggi, tapi pakai sertifikat ini aja kita diterima.
Contohnya nih ya CCNA ya. Wah, CCNV, wah ini berat sekali didapat nih. Yang sangat terpercaya. Umurnya juga 2 tahun. Tapi kalau sertifikat di perkuliahan ini namanya Network Academy, nama sertifikat. Itu apa? Artinya kita sudah melakukan komplit secara lengkap mengikuti semua materi yang 16 itu. Nah, ini employment opportunities ini kalau mau cari kerja sekarang, wah, orang jaringan banyak nggak dibutuhkan? Banyak. Kalau Anda ahli jaringan, banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang butuh. Apalagi kalau dikombinasikan nanti dengan security ya, keamanan. Oke, ini ada linknya. Nah, nanti ada modul paket tracernya ya. Nanti dipraktek. Oke, itu materi kita pada hari ini. Dan nanti ini ada latihannya, saya buka nanti ya. Latihan di Cisco Net Lab. Oke, ada pertanyaan, sudah 27 orang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya absen. Oke, saya panggil aja ya. Yang tadi belum di absen. Yang terpanggil, ini mana ya? Ya, yang terpanggil agar videonya dihidupkan. Aditya Darmawan. Hadir, Pak. Nah, videonya lihat. Aditya. Videonya dihidupkan Aditya. Siapa? Belum. Coba ngomong biar kelihatan. Nah, kalau ngomong kan nanti kelihatan. Oh, enggak ya? Oh ya, ntar. Ini ya, saya salah setting. Ntar. Ini sekarang baru kelihatan. Tadi saya stop supaya nggak kelihatan. Coba videonya. Coba ngomong videonya ini kan kamu hadir gitu. Hadir, Pak. Untuk videonya tidak bisa dibuka, Pak. Nggak bisa dibuka? Iya, Pak. Di start video on cam-nya nggak bisa, nggak ya, kebuka. Tadi sekarang udah bisa, baru saya buka. Tadi memang saya tutup. Ini saya coba pencet lagi, tidak bisa, Pak. Nggak bisa juga? Iya, cuma voice aja, suara aja. Tidak juga di Zoom ya, ya. Disable, start focus reaction.